Belakangan ini, nama Deddy Mulyadi dan Basuki Cahayapurnama ramai dijodohkan netizen untuk Pilpres ke 2029. Yang satu dikenal dekat dengan budaya dan rakyat, satu lagi tegas dan blak-blakan. Tapi perlu diingat, ini masih sebatas wacana netizen. Ini menunjukkan satu hal, publik mulai mencari sosok pemimpin dengan karakter kuat dan berbeda. Kalau KDM duet sama Ahok di 2029, kalian setuju atau tidak? Ya, kita melihat seluruhnya atau tidak, tentu kita sebetulnya melihat. Tapi terima kasih tambahan informasinya Bang Hasan Nasbi ya. Meskipun menurut kita setiap orang yang mencalonkan menjadi presiden seharusnya sudah mengekspektasikan bahwa dia harus mengalami itu, sehingga itu bukan hal yang mengejutkan bagi kita dan bukan hal yang harus kita kasihani sebetulnya. Tapi ya kita dukung gitu untuk Pak Prabowo dan jajaran pemerintahannya untuk melawan oligarki dan sebagainya. Tentu itu kita yang kita harapkan gitu. Tapi ada 3 hal menarik sebetulnya kalau boleh saya tanggapi ya dari Bang Hasan Nasbi. Yang pertama, Bang Hasan Nasbi mengatakan bahwa kita sepertinya tidak perlu ada pikiran yang kurang baik ya terhadap pemerintah gitu. Karena tadi sudah dijelaskan berbagai alasannya yang saya kurang setuju, karena menurut saya itu akan membuat kita lupa pada esensi demokrasi gitu. Karena demokrasi salah satu esensinya adalah bahwa negara itu a necessary evil gitu. Sebuah kejahatan yang seolah kita paksakan untuk hadir demi satu keteraturan yang lebih baik gitu. Sehingga pada prinsip demokrasi kita memang harus selalu mencurigai negara gitu. Sehingga negara juga saya rasa jangan mengadu belas kasih gitu ya, antara kayak oh rakyat susah sehingga demonstrasi dan sebagainya, tapi kasihani juga dong pemerintah karena sudah begini-begini, jadi mari kita dukung sama-sama. Dukung sama-sama itu adalah dengan kita melakukan peran kita untuk mencurigai negara, karena memang harus begitu dalam demokrasi gitu ya. Saya rasa Bang Hasan Nasbi dan semuanya juga sudah tahu, mungkin ini hanya sedikit reminder. Dan di sini tadi Bang Hasan Nasbi juga mengatakan bahwa oke, Pak Prabowo sangat berkomitmen jangan sampai terlibat dengan korupsi dan sebagainya. Maka itu adalah bentuk betapa Presiden Prabowo itu sangat menjaga dari korupsi. Saya ingin mengaitkan ini pada yang Bang Hasan Nasbi bilang selanjutnya, yaitu bahwa pemerintah bekerja berdasarkan fakta bukan rumor gitu ya. Menurut saya ini bisa menjawab hal yang kedua tadi gitu, bahwa faktanya meskipun Presiden Prabowo mengatakan jangan terlibat korupsi dan sebagainya, faktanya korupsi tetap terjadi. Di mana terjadinya? Di program yang paling diperhatikan dan paling ditaruh di etalase depan nih dari pemerintahan Presiden Prabowo gitu. Jadi korupsi ini terjadi bahkan di etalase depan tuh sudah terjadi, bahkan di ketua-ketuanya, bukan di belakang-belakangnya lagi. Artinya bagaimana dong asumsi kita terhadap belakang-belakangnya pada program-program yang mungkin lewat dari perhatian Presiden Prabowo misalnya, yang bukan program unggulan, sehingga kita juga. Ya, baik teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Tadi dalam video yang barusan kita lihat ini mengenai gimana atau pembahasan mereka atau penilaian masyarakat ya terhadap kedua orang atau sosok tokoh yang sangat luar biasa ini, yaitu Ahok dan KDM teman-teman. Nah, tadi juga dalam video tersebut mereka mengusulkan agar Ahok dan juga KDM ini berduet atau berpasangan di pemilihan presiden di tahun yang akan datang teman-teman ya. Nah, apa yang netizen nilai, apa yang masyarakat nilai, mudah-mudahan akan bisa juga nanti tercapai di tahun yang akan datang teman-teman, kalaupun lumayan masih lama ya. Karena jejak daripada kedua orang ini memang kita lihat sangat luar biasa, yaitu Ahok, KDM. Kalau misalnya kita lihat juga jejak daripada kepemimpinan Ahok, ya luar biasa sekali teman-temannya. Dia sangat fatal sekali, sangat anti sekali dengan korupsi. Kalaupun kemarin banyak sekali yang membenci, yang tidak suka dengan cara kepemimpinannya, terutama rekan-rekannya sendiri teman-temannya, dan juga dengan Kang Deddy Mulyadi ini atau yang sering dipanggil dengan KDM. Nah teman-teman, Kang Deddy juga memiliki sosok kepemimpinan yang sangat luar biasa sekali sih menurut saya. Ya, kita bisa lihat semenjak dia menjadi daripada pemimpin, terutama di tempat dia memimpin teman-teman ya, banyak sekali perubahan-perubahan, terutama dalam menggunakan dana infrastruktur, dana desa dia gunakan sebaik mungkin. Dan bahkan kita bisa lihat teman-teman ya, proyek pembangunan jalan di semasa dia menjabat di tempat itu memang sangat luar biasa sekali teman-teman. Nah tanpa berlama-lama teman-teman ya, karena di sini juga sudah ada beberapa tanggapan, mari kita baca biar lebih jelas juga.
Ya, Fatima BEM UI permalukan argumen Hasan Nasbi, korupsi MBG, bukti pemerintah gagal bangun sistem. Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Fatima Jahara, melontarkan kritik tajam yang menohok kepada penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi dalam acara talk show di Cacatan Demokrasi TV One pada hari Selasa kemarin. Nah, dalam perdebatan yang berlangsung panas, Fatima mempertanyakan klaim keberhasilan pemerintah dalam pemberantasan korupsi setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi dalam program pemerintah, program makan bergizi gratis atau MBG, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Nah, menurut Fatima, keberhasilan pemerintah tidak bisa diukur dari banyaknya pelaku korupsi yang ditangkap. Ya, teman-teman, di sini seorang pemberani juga memberikan kritikan pedas, terutama ini setelah terjadinya isu korupsi, dan bukan hanya isu lagi, sudah ditangkap teman-temannya. Kemarin Kepala BGN ditangkap gara-gara korupsi dan beberapa rekan-rekan lainnya. Saya rasa bukan kita menyalahkan juga pemimpin kita sih teman-teman, tetapi ya alangkah baiknya kemarin kalau misalnya program ini tidak diberikan kepada masyarakat, terutama. Sebenarnya bukan tidak baik juga teman-teman, tetapi karena jatuh di tangan orang-orang yang tidak tepat, maka dana-dana itu mereka jadikan sebagai, atau mereka gunakan di hal-hal yang tidak sewajarnya teman-teman. Nah, sebaliknya, indikator keberhasilan sesungguhnya adalah kemampuan negara membangun sistem yang mampu mencegah korupsi terjadi sejak awal. Penangkapan atas kasus korupsi itu bukan prestasi. Prestasi itu ketika sudah tidak ada lagi korupsi, terutama pada proyek yang paling dibanggakan oleh Presiden, tegas Fatima. Ia menilai terjadinya dugaan korupsi dalam program MBG itu justru menunjukkan adanya kegagalan sistem pengawasan pemerintah. Ini proyek yang paling diperhatikan Presiden, tapi korupsinya sebegitu besar. Ini kan kegagalan sebetulnya. Ditangkap itu memang kewajiban, bukan keberhasilan, ujarnya. Nah, dalam kesempatan yang sama, Fatima juga menyoroti pernyataan Hasan Nasbi yang menjelaskan beratnya tantangan pemerintah menghadapi berbagai persoalan. Nah, mulai dari korupsi hingga perlawanan kelompok oligarki. Bagi Fatima, kondisi tersebut bukan alasan bagi pemerintah untuk meminta simpati publik. Ia mengingatkan bahwa setiap orang yang memutuskan maju sebagai presiden seharusnya telah memahami risiko dan tantangan yang akan dihadapi ketika memegang kekuasaan. Setiap orang yang mencalonkan menjadi presiden seharusnya sudah mengekspektasikan bahwa dia harus mengalami itu, sehingga itu bukan hal yang mengejutkan bagi kita dan bukan hal yang harus kita kasihani, kata Fatima. Nah, teman-teman, luar biasa sekali ya apa yang menjadi daripada pendapat seorang ahli ini, yaitu Fatima. Juga membantah setiap alasan-alasan mereka yang istilahnya menurut dia tidak sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh atasan. Nah, meski demikian, ia menyatakan tetap mendukung langkah pemerintah apabila benar-benar serius melawan oligarki dan praktik korupsi. Fatima kemudian mengingatkan bahwa salah satu esensi utama demokrasi adalah pengawasan terhadap kekuasaan. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat ya bahwa kemampuan daripada sosok kepemimpinan kita bukan lagi ini. Saya rasa semenjak adanya MBG ini, banyak sekali masalah-masalah yang muncul, terutama korupsi di mana-mana teman-teman. Nah,
Demikian dulu ulasan kita, dan jangan lupa untuk terus teman-teman karena ini masih ada lagi episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.